Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Kali ini kita ada kedatangan Fortuner VNT tahun 2015 yang akan kita rombak jadi dengan konsep VIP SUV. Kita akan modif cukup banyak. Di bagian luar nih pertama, kalian sudah bisa lihat semua ya. Ini karena mobil sering dipakai luar kota, kusam semua. Kemudian lumpur nih, kotor-kotor semua. Nanti akan kita coating, kita pakai yang ultimate, jadi dia pakai yang 3 layer. Kemudian engine bay juga akan kita bersihin, dan interior juga akan kita detailing. Kemudian untuk bagian velg sebenarnya udah cukup oke, dia pakai Lenso. Kemudian pakai bannya Michelin ring 18, fitmentnya juga udah oke. Terus kemudian untuk footstep, ini kurang bagus ya guys, footstepnya footstep bawaan, terus warnanya juga udah kusam kayak gini, sudah jadi kayak dark grey ya warnanya. Ini udah cukup buluk, bentuknya juga kayak gini, kurang elegan. Nanti akan kita ganti sesuai konsepnya, yaitu VIP. Kita pakai footstep elektrik. Kemudian untuk bagian body kit, ini dia udah pakai yang TRD, tapi ini yang lokal ya guys, ini bukan yang asli dari Toyota. Jadi memang buatannya kayak gini ya. Ini kalian juga bisa lihat nih di catnya. Ini serba geradakan ya, gelombang-gelombang, nggak lurus. Nanti ini akan kita ganti pakai yang asli dari Toyota. Udah pasti materialnya beda, finishingnya beda. Ya namanya barang palsu atau lokal juga pasti kayak gini kualitasnya. Nanti akan kita ganti. Kemudian ini juga di bagian grill. Ini kalian bisa lihat awalnya ini cuma black dove biasa. Jadi kurang mewah ya, karena ininya juga udah black gloss. Gini, ini cat body juga, jadi kan ini lebih oke kalau dibuat black gloss. Nanti akan kita finishing juga menggunakan black gloss. Sama juga dengan logonya, emblem Toyota, depan dan belakang akan kita buat jadi black chrome. Kemudian di bagian kaki-kaki kita kasih balance arm di bagian belakang. Kemudian bagian depan akan kita kasih stabilizer depan. Di bagian shocknya juga akan kita ganti pakai provider. Provider itu bisa di adjust. Jadi misal kalian rasa kadang-kadang kurang keras, kurang empuk, kalian bisa adjust sendiri, nggak usah perlu bantuan bengkel juga. Kemudian untuk bagian stop lamp ini akan kita ganti ya. Ini dia udah pakai stop lamp aftermarket sebenarnya, tapi ini kan dia yang smoke. Mungkin dari orangnya kayak warnanya mati, mungkin kan hitam dengan hitam. Jadi ini akan kita buat jadi yang red. Nanti akan kita ganti pakai stop lamp aftermarket yang red. Kemudian untuk bagian headlamp, dia udah modif headlamp, cuma ketinggian kadang-kadang masih terlalu tinggi, terlalu rendah. Nanti akan kita bantu untuk settingnya. Jadi untuk bagian interior yang akan kita upgrade, yang pasti pertama yaitu rear trim jok. Sebenarnya model joknya ini masih cukup oke, cuma memang kualitasnya kurang bagus ya guys. Jadi ini nggak rapi gini dia pengerjaannya. Kemudian untuk setir, di lingkar setir ini udah ngikis ya, karena kan sering nih dipakai untuk jalan, dipakai untuk nyetir. Jadi ini pasti dia akan botak. Ini akan kita rajut, kita balikin seperti warna awal, sama juga dengan handbrake dan shift knob. Kemudian untuk pilar ini akan kita restorasikan juga, ini udah bolong, nanti akan kita carikan partsnya. Kemudian untuk mobil ini juga akan kita upgrade di bagian kaca filmnya. Kita akan pakai Perfections di seluruh bagian mobil ini. Jadi di bagian depan, samping dan belakang akan kita kasih Perfections dengan tingkat kegelapan yang berbeda-beda sesuai dengan patokan yang selama ini kita pasang. Yang akan kita kerjakan lagi di bagian interiornya, yaitu akan kita kerjakan peredam. Kita akan pakai peredam yang extreme stage. Jadi kita pasang ini di bagian lantai, kita pasang di kap mesin, di bagasi akan kita pasang, di keempat pintu juga akan kita pasang, di bagian fender, di bagian dinding akan kita pasang semua. Jadi ada 80% penurunan dari frekuensi suara yang akan masuk di dalam mobil ini. Kemudian ini untuk bagian atas ini mungkin akan kita rekomendasikan untuk kita finishing ulang jadi warna seperti ini lagi, bisa kita warnain black wood. Karena di bagian panel sini, bagian panel head unit dan panel power window ini sudah black wood semua. Bagian interior yang terakhir kita juga akan upgrade di bagian karpet. Ini masih pakai karpet mie. Kalian bisa lihat ya, karpet mie ini sebenarnya untuk model cukup oke karena dia bisa custom untuk berbagai macam mobil. Cuma dia kalau terkena lumpur atau terkena air, kalian misalnya habis hujan, sepatu kalian kotor,
Nah, kalian masuk ke sini, pasti ini akan gempal lama-lama. Jadi akan cukup susah untuk membersihkannya. Jadi nanti akan kita ganti pakai karpet 7D yang gampang, mudah dibongkar pasang. Nggak perlu bantuan siapa-siapa, kalian bongkar pasang sendiri. Tinggal kalian lap, udah bersih lagi seperti baru. Oke. Halo guys, jadi kali ini udah selesai ya guys, Fortuner VNT yang udah kita pasang pakai body kit TRD original dan banyak modifan lainnya guys. Langsung aja kita bahas satu persatu ya guys. Dari bagian depan dulu nih, kita bisa lihat nih kita pakai body kit TRD yang original guys. Kalau yang original dia potongan-potongan tulisannya ini jelas banget ya. Kalau yang replika atau cetakan aja dia nggak akan bisa semulus ini. Kalau ini kan bagus tegas gini ya guys. Kalau yang replika dia nggak akan bisa, pasti dia banyak kayak tambal-tambalannya, miring-miring dan lain-lain. Ini kalau yang asli dia tegas kayak gini guys. Kemudian ini dia doff, warnanya kita kombinasikan dengan gunmetal dari bawah ini. Ini kita ambil gara-gara warna dari velgnya dia gunmetal juga. Nanti akan kita lihat untuk bagian velgnya guys. Kemudian untuk emblem kita udah pakai yang black chrome seperti biasa. Depan belakang kita pakai yang black chrome. Kemudian nih kalau yang asli pun juga ada gini ya guys. Ini ada emblem dari TRD Sportivo yang asli. Kalau yang replika nggak akan ada emblem-emblem kayak gini guys. Kemudian kita bisa lihat ya, nutnya di bagian samping pun bagus banget. Bodi lainnya pun dia ngikut ya guys. Dari sini ikut sampai ke sini. Padahal ini overfender bawaan dari Fortuner ini. Kemudian untuk headlamp ini dia udah ada 2 proyektor dan di black housing juga guys. Sama juga dengan bagian grill. Ini dia juga udah full black gloss. Jadi udah enggak doff. Kalau sebelumnya kan dia masih doff. Ini udah full black gloss kayak gini. Kita langsung lihat lagi untuk bagian mesinnya guys. Ini kita udah pasangkan hood damper guys, kanan kiri. Jadi untuk buka tutup kap mesin jadi lebih enteng dan lebih mudah ya guys. Ini udah sangat mudah. Kemudian untuk engine cover juga kita custom sesuai dengan request dari si owner guys. Ini kalian bisa lihat yang tengah ini dia pengen pakai motif honeycomb gini, udah kita kasih. Untuk bagian emblem Toyota dan bagian emblem mesin ini dia pengen ada kombinasi silver dan merah. Jadi silver, hitam dan merah untuk bagian mesinnya. Kemudian kita juga sudah tambahkan guys di bagian samping sini, kalian bisa lihat ya. Ini sudah kita terapkan Hurricane XS Superfast guys. Ini kita taruh di bagian sini karena ini merupakan ruang mesin yang cukup kosong. Ini sudah kita taruh di sini, jadi nanti semua aliran aki elektrikal bisa lebih sempurna di mobil ini dengan kita pasang perangkat ini. Untuk kalian BBM lebih irit, kemudian untuk tarikan juga lebih kerasa guys dengan kita pasangkan Hurricane XS ini. Kemudian kita lihat ke bagian samping guys, apalagi yang kita pasang di Fortuner TRD ini. Kita lihat yang paling kelihatan ya guys, di bawah sini footstep otomatis guys. Nah, dia buka tutup gini gampang banget. Saat ditutup ya, ini dia nggak akan terlihat. Jadi mau kalian naik ke bukit atau apa, ini akan lebih aman karena dia nggak ada footstep, nggak akan nyangkut. Kalau dibuka baru dia akan turun. Kalau nggak, dia nggak akan turun ya guys. Kalau pintu ini nggak akan buka. Terkesannya jadi nyambung sama overfender dan side skirt custom dari kita. Ini guys, kalian bisa lihat ya dari dekat. Nah, ini juga sudah kuat. Nih, kita coba ya guys untuk injak ya guys. Dia kuat ya, nggak ada naik turun sedikit pun nggak ada. Mau dinaikin berapa orang pun juga akan kuat. Kita udah banyak pasang di HS, pasang di Fortuner, Pajero, Innova, Land Cruiser juga akan kita pasang. Jadi udah terbukti kalau ini aman dan awet guys untuk footstep. Kemudian untuk ban dan velg ya guys, bagian samping ini ban dan velg
dia udah upgrade, dia pakai Lensoring 18 lebar 9, modelnya cakep banget, banyak jari-jarinya gini. Kemudian bibirnya lumayan tebal guys, ini yang buat lebih cakep sebenarnya ya. Kemudian dia juga pakai Michelin Primacy dengan 265/60 guys, jadi kelihatan cukup tebal dan mungkin akan cukup empuk di mobil ini guys. Kalian bisa lihat ya, cukup gendut ya untuk pemakaian bannya. Kemudian kita pindah ke bagian samping lagi. Ini kalian bisa lihat spoilernya, ini kita udah pakai yang asli juga, asli dari TRD. Kalian bisa lihat ya, untuk goresannya juga bagus. Dan juga udah kita tambahkan stop lamp model Land Cruiser. Kita langsung lihat aja guys, untuk nyalanya gimana ya stop lampnya. Nah ini kayak gini guys, kalau dia mati dia warna merah tua gini, kalau dia nyala dia akan merah terang guys untuk bagian stop lampnya. Untuk terang LED juga sudah kita repaint dan finishing menjadi black chrome kayak gini, sama kayak emblemnya guys. Sini ada stiker dari dia karena ada bayi di dalam mobil, jadi dia tempel stiker baby in car. Nah kemudian untuk bagian interior kita bisa langsung lihat ya guys. Yang paling kelihatan di bagian sini untuk panel tengahnya guys. Panel tengah ini kita pakai Android yang 10 in, jadi ini kita pakai di sini. Dengan kita pakai juga frame-nya guys. Jadi frame-nya ini juga udah pakai yang black piano gini ya. Ini udah full black. Sini juga udah full black sampai di bagian AC-nya sini. Kemudian untuk jok, ini kalian juga bisa lihat ya. Untuk bagian jok sudah kita retrim juga guys. Ini udah kita retrim. Ini kita pakai yang warna hitam gini karena untuk bagian luarnya dia juga sebagian besar kan full black. Jadi untuk bagian dalam ini kita juga udah pakai yang full black gini. Ini untuk benang, kalian bisa lihat ya guys, stitchingnya kita pakai juga yang hitam. Jadi untuk bentuknya ini juga simple, nggak banyak belok-belok, nggak pakai pattern tengah juga. Ini kita sebenarnya niru di Lexus LX 570 yang ada di workshop kita. Untuk patternnya dia seperti ini, dan kita ini juga tiru dan aplikasikan di Fortuner ini guys. Untuk lebih oke sebenarnya, untuk plafon nih bisa kita retrim juga jadi full black. Jadi ini untuk sini juga hitam, sun visor hitam, pilar-pilar dan handle hitam. Nanti akan jadi next project di Fortuner TRD ini guys. Kemudian untuk konsol ini juga udah kita retrim. Kita pakai yang hitam gini juga ya guys. Jadi senada sama joknya, ditambah lagi di shift knob. Di shift knob ini juga udah kita pakai yang full black gini. Jadi ini untuk dipegang juga enak, untuk kalian nyetir juga lebih nyaman guys. Kemudian kita bisa lihat juga di panel-panel power window guys. Ini juga sudah jadi full black piano. Jadi di bagian head unit, di bagian panel 4 piece sudah full black piano, dan ditambah lagi di bagian shift knob guys. Kebanyakan mobil-mobil Eropa sekarang kan nuansanya juga jadi hitam gini. Ini juga kita terapkan di mobil-mobil yang kita modifikasi. Jadi kita terus mengikuti tren yang baru-baru biar buat mobil kalian bisa jadi kelihatan lebih mewah guys. Dan yang paling cakep ya kalau menurut saya di bagian interiornya guys, ini di bagian setirnya. Setir ini udah kita upgrade pakai setir Land Cruiser VX 200 guys. Ini untuk tombol volume ada di sini. Ini dia nggak bisa nyala karena ini merupakan tombol untuk menu di layar sini. Kalau di Land Cruiser, jadi dia Fortuner ini kan nggak ada, jadi ini nggak kita terapkan. Tapi untuk semua di sini kita mau mode, ini kalian bisa lihat ya, ini kita bisa ganti-ganti. Ini semua kita aplikasikan melalui tombol yang ada di bagian setir sini. Nah, jadi ini merupakan modif yang cukup cakep menurut saya, dan tambah lagi untuk setir ini sudah kita lapisi dengan forged carbon guys. Ini bagian bawah ini udah forged carbon, bagian samping ini forged carbon, dan di bagian atas ini juga sudah forged carbon. Jadi udah kelihatan kayak Mercy, BMW yang seri sport, seri M Sport, M Performance, mereka kebanyakan pakai karbon gini. Ada yang twill, ada yang forged. Nah ini kita pilih yang forged, jadi kelihatan cakep banget. Kalau setir yang lama agak butut ya guys, modelnya lama, dia warnanya juga masih beige gini, jadi kan kurang oke. Meskipun ini sebenarnya udah kita rajut ya guys, tapi karena si owner juga lihat lebih cakep sepertinya kalau pakai setir LC ini, dan lebih nyambung sama interior dari mobil. Kemudian untuk bagian karpet juga sudah kita upgrade guys, nggak lupa ya, ini kita pakai yang warnanya beige gini, jadi dia nyambung dari warna ini guys. Si owner pengen
biar bisa mirip sama warna dari laci ini. Dia warnanya kan juga beige gini, jadi ini kita pakai yang warna krim atau beige gini, jadi dia bisa terasa nyambung dan senada. Kita pakai juga sampai ke bagian bagasi guys. Nanti langsung kita lihat seperti apa, sekalian kita lihat audionya apa aja yang udah mobil ini pasang guys. Untuk bagian audio kita terapkan campur dengan perangkat dia yang lamanya guys. Jadi ini yang kita terapkan, kita pakai powernya Crescendo. Kemudian untuk speaker kita pakai dari Ground Zero. Untuk subwoofer kita pakai subwoofer kolong aja dari lepasan di mobil dia yang lama guys. Jadi kita pakainya Blaupung, dan untuk DSP kita pakai dari Stihl. Untuk sistem audio dari mobil ini, jadi kita ini pakainya two way dan kita terapkan yang OM Look seperti biasanya aja. Kemudian di mobil ini kita terapkan untuk bagian kaki-kakinya juga guys. Kita nih upgrade pakai Profender yang premium yang monotube guys. Jadi ini setelannya lebih banyak, untuk kenyamanan lebih nyaman dibanding Profender yang biasa. Jadi dia ini warnanya seperti ini, seperti di gambar ini ya guys. Dia warnanya silver gini. Ini udah kita pasang nih bagian bawah sini, kalau kalian bisa lihat dia ada di bagian kanan kiri udah kita pasang. Untuk bagian shocknya, jadi dia ada 24 adjustable position, jadi ada 24 tingkat kenyamanan, bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian aja sendiri. Kita sudah terapkan juga balance arm guys. Balance arm yang asli dari CS1 pastinya, dari CS1 Thailand. Kita pasang nih di bagian kanan kiri biar mobil ini jadi nggak terasa limbung. Nah, untuk bagian depan kita juga instalasikan strobo guys, sesuai dengan requestnya dari customer. Ada berbagai macam mode yang di bagian atas. Kemudian di bagian bawah kita juga sudah terapkan. Ini dia bisa yang versi cepat gini, bisa yang lambat. Kemudian ini bisa kita matikan dua-duanya dan terlihat seamless seperti sekarang guys. Jadi nggak terlihat apa-apa ya. Nah, jadi untuk review Fortuner VNT yang kita upgrade jadi TRD gitu aja guys di Fortuner ini. Jadi kalian yang mau request apa aja langsung aja komen di bawah ini, langsung nanti akan kita buatkan guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Terima kasih sudah nonton video ini guys. See you and goodbye.